Shalom. Selamat sahabat Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga damai sejahtera Allah menjadi bahagian kita. Amin. Baik. Hari ini firman Tuhan yang saya bawakan dengan menggunakan judul bahasa Arab. Mohon maaf, ini bukan bermaksud untuk menodai salah satu agama tertentu. Ini hanya meminjam bahasa. Judulnya adalah La ilaha illallah. Kira-kira dengan judul seperti ini, saya mau berbicara tentang apa? Bicara tentang apa kira-kira? Iya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian tentu tahu, kalau judulnya seperti ini, saya akan berbicara tentang kealahan. Ada isu-isu tentang kealahan yang masih terus berlangsung di seputaran kehidupan kita setiap hari. Bahkan ada konflik, kontroversi tentang isu kealahan. Tidak dipungkiri bahwa di gereja kita, Masehi Advent hari ke-7 sampai hari ini masih ada konflik, masih ada kontroversi yang sehubungan dengan kealahan, khususnya perihal Trinitas. Doktrin Trinitas ditolak dengan keras oleh pimpinan GMAHK sejak 1846 sampai 1886. Mengapa? Karena dianggap tidak alkitabiah, dianggap bertentangan dengan pandangan umum, tidak masuk akal, kepausan, kekafiran, dan anti-Kristiani. Doktrin Trinitas hanya tersirat tadinya dalam dasar kepercayaan gereja Advent mulai tahun 1931 dan diperjelas pada dasar kepercayaan gereja Advent pada 1980. Jadi belum diakui secara terbuka, masih tersirat. Hingga tahun 1980-an, masih ada penulis-penulis Advent yang menyatakan bahwa pada suatu saat Kristus tidak ada dan keilahiannya berasal dari Allah Bapa. Tadinya Yesus itu tidak ada. Setelah lahir jadi manusia, baru ada Yesus itu. Tetapi dia hanya dipinjamkan keilahian dari Allah Bapa, sehingga Allah Anak sedikit lebih rendah dari Allah Bapa. Sebagian yang lain berpandangan bahwa Roh Kudus itu bukanlah pribadi kealahan, melainkan rohnya Allah. Dia bukanlah oknum kealahan yang ketiga, melainkan hanya kuasa Allah. Sejumlah orang Advent saat ini masih ada yang menentang doktrin Trinitas. Mereka mengatakan bahwa doktrin Trinitas adalah doktrin gereja Roma Katolik. Jadi mereka menghimbau agar gereja Advent kembali kepada pandangan para pionir Advent yang percaya hanya ada satu kepribadian Allah. Nah, saat ini kita sebagai orang Kristen menganut paham monoteism atau polytheism. Yang mana? Monoteism atau polytheism? Yang setuju monoteism, boleh angkat tangan? Yang setuju polytheism, boleh angkat tangan? Yang tidak setuju, yang tidak angkat tangan berarti tidak percaya dua-duanya. Monoteism adalah percaya dan berbakti kepada satu Allah saja. Monoteism. Sedangkan polytheism adalah percaya dan berbakti kepada lebih dari satu Allah. Sementara orang Kristen ada Allah yang disebut namanya Bapa,
Ada Allah yang disebut namanya Anak atau Yesus, dan ada Allah yang disebut namanya Roh Kudus. Apakah kita masih berdiri dengan pengakuan bahwa kita penganut monoteism atau politeism? Baik, mari kita lanjutkan. Buku Keluaran pasal 20 ayat 3. Disinilah asal judul khotbah saya hari ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dalam bahasa Ibraninya, lo yeh lecha Elohim akhirim alpanai. Dan dalam bahasa Arabnya, la ilaha illallah. Artinya sama. Jangan ada ilah lain selain daripada Allah. Jangan ada ilah lain selain dari Elohim. Sayangnya, saudara kita membuat terjemahan yang agak tendensius. Terjemahannya adalah tiada Tuhan selain Allah. Sehingga ketika orang Kristen menyebut Yesus Tuhan, berarti itu telah menduakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, la ilaha illallah ini tercantum di dalam 10 hukum Tuhan. Jadi ini bukan eksklusif milik saudara kita umat Muslim. Kenapa? Sebelum Islam sendiri ada, ini sudah ada. Ayat ini sudah ada. 1500 tahun sebelum Masehi, orang Israel sudah memiliki ini. Melalui Musa, Tuhan memberikan kepada bangsa Israel. Lalu kemudian 2000 tahun kemudian, atau kira-kira di abad ke-6 yang lalu, saudara kita Muslim mendeklarasikan hal yang sama. Jadi bukanlah eksklusif milik saudara kita, tetapi justru sebelum mereka ada, ini sudah ada. 1500 sebelum Masehi sudah dideklarasikan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini coba kita perhatikan ini. Dalam pernyataan 10 hukum versi bahasa Indonesia, coba sebutkan hukum yang pertama bunyinya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke. Ternyata inilah bagusnya kita juga belajar dengan versi-versi terjemahan yang lain. Dalam teks Ibrani, bahasa asli, ternyata hukum jangan ada padamu Allah lain di hadapanku itu adalah nomor 2, bukan nomor 1. Jadi ternyata setelah kita cek lebih lanjut yang versi bahasa Indonesia itu kurang lengkap, ternyata hanya 9. Karena yang nomor 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dalam teks Ibraninya itu yang nomor 2. Coba lihat Bapak Ibu, lihat di sini. Yang pertama bunyinya 10 hukum dalam teks Ibrani adalah Anoki Adonai Elohika. I am the Lord your God. Akulah Tuhan Allahmu. Lalu tambahannya adalah yang membawa engkau keluar dari perbudakan tanah Mesir. Itulah yang pertama. Dan yang kedua, lihat yang kedua itu Lo yehyeh lecha Elohim akhirim alpanai. You shall not have for yourself gods other before or over me. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
hadapanku. Tapi dalam versi bahasa Indonesia kita sering menggunakannya 10 hukum itu yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ternyata dalam teks Ibraninya itu yang nomor 2. Yang pertama ini dilupakan, padahal ini yang terpenting. Deklarasinya adalah akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Itulah sebabnya lanjutannya di ayat di nomor 2, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, nomor 2 ini bersambung. Karena jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, lanjutannya adalah jangan membuat bagimu patung untuk sujud menyembah kepadanya dan seterusnya. Sementara dalam versi bahasa Indonesia itu dipecah menjadi 2. Yang nomor 2 dipecah menjadi 2. Jangan ada padamu Allah lain sendiri, lalu jangan membuat bagimu patung untuk sujud menyembah kepadanya sendiri. Semoga ini menambah wawasan baru bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perintah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Latar belakangnya adalah bahwa bangsa Israel pada waktu itu hidup di tengah bangsa-bangsa lain yang menyembah kepada banyak Allah. Ada bermacam-macam Allah yang mereka sembah. Contohnya, ada Allah yang namanya Temos. Ini adalah ilah bangsa Moab, yaitu dewa perang. Ada yang namanya Molok. Ini adalah ilah bangsa Amon, yaitu dewa matahari, dewa perang, dan dewa api. Ada Allah yang namanya Sapas. Ini adalah ilah bangsa Funisia, yaitu dewi matahari. Ada Allah yang namanya Mot, adalah ilah bangsa Mediterania, yaitu merupakan dewa kematian. Ada Allah yang namanya Yam, adalah ilah bangsa Semit yang merupakan penguasa air. Ada Allah namanya Manat atau Nemesis, adalah ilah bangsa Yunani yang merupakan dewi takdir. Ada yang namanya Ledut, adalah ilah bangsa Kanaan, merupakan putra tunggal El atau dewa bapa, dan ini dimirip-miripkan dengan Yesus yang dipercaya sebagai juru selamat. Ada Allah yang namanya Baalat, adalah ilah pelindung kota Biblos Fonisia, yaitu dewi kebijaksanaan dan pengetahuan. Bermacam-macam Allah di sekitar bangsa Israel. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berlanjut tentang Trinitas. Kita masuk sekarang pada Kejadian pasal 1 ayat 1. Dalam bahasa Jerman, dimulani mulana ditopani debata langit dohtanu. Ya. Dalam bahasa Indonesianya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dalam bahasa Ibrani, Beresit bara Elohim et hasmayim wa et haares. Kata Allah dalam terjemahan bahasa Indonesia di sana berasal dari kata Ibrani, yaitu Elohim. Kata Allah di sana kita tidak bisa melihat seperti apa strukturnya. Tapi dalam bahasa Ibrani, Elohim, kita bisa melihat jelas strukturnya. Struktur bahasa dari kata Elohim itu adalah maskulin. Jadi disebutkan Elohim berarti dia bukan ibu-ibu, tetapi maskulin. Lalu yang kedua, bentuknya adalah plural atau jamak, lebih dari satu. Jadi kalau diucapkan Eloh, maka itu satu. Tapi kalau Elohim, maka itu lebih dari satu. Jadi ini adalah struktur bahasa. Ya, saya suka menggunakan ini karena kita ada di Bandung dengan bahasa Sunda. Bahasa Sunda jelas mana yang jamak, mana yang tunggal. Kalau tahu berarti satu. Kalau tarahu berarti lebih dari satu. Kalau punten berarti orangnya cuma satu yang di situ. Kalau parunten berarti
ada lebih dari satu. Jadi jelas strukturnya. Begitupun dalam bahasa Ibrani, Elohim berarti dia lebih dari satu. Jadi kita dengan mudah, mengapa bentuknya plural, lebih dari satu? Karena di sana kita sudah mengenal namanya ada Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus, dan ada Allah Roh Kudus. Oke? Maka karena itu bentuknya plural, lebih dari satu. Kalau hanya satu kali mungkin kebetulan. Tapi kalau itu terus-menerus dan konsisten, itu bukan kebetulan, itu adalah kebenaran. Oke? Walaupun betul dan benar itu artinya sama, tapi kebetulan dan kebenaran itu berbeda. Contohnya, Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau kita itu tunggal atau jamak, lebih dari satu. Tapi ada orang katanya begini, wah itu kan bahasa kita bisa saja walaupun satu orang bilang kita. Seperti di daerah timur, ya daerah timur kalau bilang saya juga kita. Ya kan ditanya, ngana mau pi mana? Oh kita mau pi pasar, katanya. Jadi, padahal sendiri tapi kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab kita bahasa terjemahan bahasa Indonesia terjemahan baru ini bukan bahasa dialek. Kalau yang di timur tadi saya menggunakan saya tapi kita itu dialek. Tapi bahasa Indonesia yang dipakai untuk menerjemahkan Alkitab adalah bahasa Indonesia baku yang disempurnakan. Jadi ada strukturnya, ada rumusnya. Tidak boleh saya menjadi kita, tidak boleh kita menjadi saya. Itu rumus baku dalam bahasa Indonesia baku. Dan terjemahan Alkitab kita menggunakan rumus baku. Yang jelas berarti kita itu bukan saya. Berarti itu bentuk plural, lebih dari satu. Karena aslinya bentuknya plural. Oke? Nah, bagaimana dengan terjemahan versi yang lain? Misalnya dalam King James Version, ya. And God said, let us make man in our image. Di sana menggunakan us dan our. Us dan our. Tidak menggunakan me and I. Tapi us and our. Konsisten. Baik di bahasa Indonesia maupun dalam versi bahasa Inggris King James Version. Bagaimana dengan Contemporary English Version dan Today's English Version? Sama. We dan us. Dalam bentuk jamak. Dalam bentuk plural. Lebih dari satu. Lalu berikutnya, ayat selanjutnya adalah Kejadian pasal 3 ayat 22. Ini lebih jelas lagi. Tuhan yang berkata, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ya? Menjadi salah satu, seperti salah satu dari kita. Berarti ada berapa? Lebih dari satu. Mereka berkata sambil ngobrol, manusia sudah menjadi seperti salah satu dari kita. Okay? Dalam King James Version juga sama, as one of us. Dalam versi Contemporary English Version juga sama, just as we do. Bentuknya tetap sama, yaitu plural, lebih dari satu. Nah, bagaimana dengan Alkitab? Ini sekali lagi saya meminjam. Ini dari Alkitab saudara kita umat Muslim. Okay? Mereka juga memiliki terjemahan yang memanut prinsip yang sama. Bahasa Indonesia baku yang memiliki struktur tidak boleh dilanggar. Dan terjemahan Al-Quran itu lebih strict lagi. Tidak boleh dihaluskan. Harus sama persis. Okay? Dalam surat 16 ayat 123, kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif.
Kami wahyukan. Kira-kira kalau memberi wahyu itu manusia atau bukan? Pasti ini adalah Allah. Tapi menggunakan kata kami dan K-nya besar. Satu kali. Contoh yang lain. Dalam surat 6 ayat 154. Kemudian kami telah memberikan Alkitab kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dua kali dalam satu ayat yang sama, konsisten menggunakan kata kami dan K-nya besar. Menunjukkan bahwa ini yang dimaksud adalah kata pertama untuk orang pertama jamak. Lebih dari satu. Bagaimana? Apakah ada lagi yang lain? Ada. Surat 21 ayat 104. Yaitu pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah satu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang akan menepatinya. Di satu ayat ada 5 kali pengulangan yang sama. Dan ini berbicara tentang penciptaan. Sudah pasti ini bukan manusia. Sudah pasti ini adalah Tuhan Allah, Sang Pencipta. Tapi menggunakan kata kami, K-nya besar. Dan ini berkali-kali. Dan masih banyak lagi kalau Bapak Ibu baca di sana. Jadi kalau satu kali kebetulan. Tapi kalau terus-menerus dan konsisten, itu adalah kebenaran. Yesaya pasal 6 ayat 8. Di sana menggunakan and who will go for us. Menggunakan dalam bentuk jamak. Kalau dalam bahasa Indonesia, siapakah yang akan kuutus? Tidak kelihatan. Tapi dalam versi bahasa Inggrisnya, King James Version, who will go for us? Siapakah yang akan pergi untuk kami? Today's English Version juga sama. Who will be our messenger? Siapakah yang akan menjadi utusan kami? Dalam bentuk jamak. Dan kemudian Bapak Ibu, pernahkah mendengar istilah Dewan Musyawarah dalam Alkitab untuk Tuhan? Kita bisa baca dalam buku Yeremia pasal 23 ayat 18. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan? Dewan Musyawarah Tuhan. Kalau yang namanya Dewan Musyawarah Tuhan itu kira-kira satu orang atau lebih dari satu. Ada Dewan Musyawarah yang hanya satu orang. Dewan Musyawarah sedang rapat. Dilihat, loh kok cuma satu orang? Ada? Tidak ada. Yang namanya Dewan Musyawarah itu pasti lebih dari satu. Berikutnya dalam Yeremia 23 ayat 22. Sekiranya mereka hadir dalam Dewan Musyawarahku. Konsisten. Ada beberapa ayat menggunakan istilah Dewan Musyawarah untuk Allah. Berarti nggak mungkin hanya satu. Pasti lebih dari satu. Oke. Jadi sementara kita sering bingung Allah itu satu atau tiga. Allah itu satu pribadinya, tetapi bisa berubah wujud dalam 3 bentuk, atau memang 3 bentuknya. Kalau seperti air, tapi dia bisa berubah menjadi 3 bentuk. Kalau padat dia namanya es, kalau cair namanya air, dan kalau menguap namanya gas. Jadi dia gas tapi air juga. Dia es tapi air juga. Dia mencair, dia juga tetap air juga. Apakah seperti itu Allah itu? Sama seperti saya. Saya Hari Susanto. Di rumah saya adalah seorang suami dan seorang ayah. Saya di kantor, saya seorang karyawan. Namanya karyawan. Di rumah namanya suami. Di kantor namanya karyawan. Di kampus namanya mahasiswa. Karena sementara saya kerja, saya juga kuliah. Jadi saya di rumah berperan sebagai suami,
orangnya ya ini juga. Saya ke kantor sebagai namanya karyawan, orangnya ini juga. Saya pergi ke kampus namanya mahasiswa, orangnya ini juga. Apakah seperti itu? Ada bukti otentik dalam Alkitab bahwa Allah itu 3 pribadi dan pribadinya berbeda, jelas berbeda. Bukan satu, kadang-kadang namanya Bapa, kadang-kadang berubah jadi Yesus, dan kadang-kadang berubah jadi Roh Kudus. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Tadi yang kita sudah baca, ini adalah peristiwa apa? Pembaptisan Yesus Kristus. Pada peristiwa Yesus dibaptis, Yesus yang adalah Allah Sang Pencipta telah menjelma menjadi manusia, dan saat itu dia sedang berada di mana? Di Sungai Yordan. Yesus ada di Sungai Yordan, sedang dicelupkan oleh Yohanes. Pada saat yang sama, momen yang sama, terdengar suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara siapa itu? Allah Bapa. Berarti Yesus dengan Bapa berbeda atau tidak? Beda atau sama? Atau orang yang sama? Satu ada di sungai, satu ada di sorga. Sementara ia berbicara didengar oleh orang banyak dan didengar juga oleh Yesus. Apakah itu orang yang sama? Beda. Pada saat yang sama, apa yang terjadi? Suara itu tadi berbunyi, begitu selesai, turunlah Roh Kudus. Pada saat bersamaan. Dalam wujud apa? Burung merpati. Roh Kudus dalam wujud burung merpati. Mengapa dalam wujud burung merpati? Tidak usah diterjemahkan, oh merpati itu suci. Emang yang lain suka berbuat dosa? Oh merpati itu tulus. Emang yang lain, burung-burung yang lain suka bohong? Oh merpati itu setia. Emangnya burung-burung yang lain suka selingkuh? Emangnya manusia? Jadi bukan karena itu. Terserah Tuhan mau dalam wujud apa. Ya kadang burung merpati, kadang dalam wujud api. Ya kan? Ya kalau coba turun dalam wujud gajah. Gimana? Lalu jatuh ke atas Yesus. Apa yang terjadi? Boom. Gepeng. Itu baru wujud gajah. Bagaimana kalau dalam wujud gunung? Bukan cuma Yesusnya yang gepeng, seluruh penduduk sekampung itu juga gepeng. Jadi terserah Tuhan, namanya saja Maha Kuasa. Kebetulan waktu itu, hari itu, Tuhan menggunakan wujud dalam bentuk merpati supaya bisa dilihat. Kenapa? Roh Kudus adalah Allah Roh yang tidak bisa dilihat. Supaya manifestasinya, kehadirannya bisa disaksikan dan orang percaya, maka turun dalam wujud burung merpati. Sudah ada berapa? Yesus ada di air, Bapa sedang berbicara dari surga, dan Roh Kudus turun dalam wujud burung merpati. Ada berapa? Ada 3. Pribadi yang masing-masing berbeda. Beda dengan saya tadi, saya di rumah sebagai suami, apakah di kantor sudah ada? Sementara saya di rumah ini, ya, sedang marahin istri. Di kantor kosong, di kampus kosong. Jadi kalau Allah itu satu kemudian berubah menjadi 3, pada waktu Yesus menjelma menjadi manusia di surga ada siapa? Kosong. Tapi kenyataannya di surga Bapa ada dan ada Roh
Kudus. Bagaimana kalau itu hanya satu? Pada waktu Yesus menjelma menjadi manusia dan 100% manusia, siapa yang mengelola dan menopang alam semesta ini sementara Yesus sudah menjadi manusia selama 30 tahun? Alam semesta ini sedetik pun tidak akan mampu bertahan tanpa ditopang oleh kuasa Allah. Masa 30 tahun dibiarkan sendirian? Jadi Yesus, Bapa dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda. Jadi kalau begitu apakah kita masih menganut paham monoteisme atau politeisme? Masih tetap setia kepada monoteisme? Masih. Baik. Ulangan pasal 6 ayat 4. Bunyinya adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa artinya Esa? Artinya apa? Yang keras. Satu. Satu? Ada arti yang lain? Jadi kalau ini artinya satu, bertentangan nggak tadi dengan Matius 13? Bertentangan atau tidak? Oke. Baik, coba kita cek ke versi-versi yang lain. Oke. Memang bahasa Indonesia bagus karena itu bahasa kita, tapi kita berkaca juga kepada versi-versi bahasa lain, ternyata bisa lebih memberikan penjelasan. King James Version, the Lord our God is one Lord. Ini masih mirip dengan bahasa Indonesia. Tapi dalam Contemporary English Version dan apa ini yang terakhir ini, ini berbeda penerjemahannya. The Lord our God is the only true God. Coba, saya mau tanya dulu Ibu Perli. Ini yang kedua, itu menunjukkan satu atau apa, Bu? The Lord our God is the only true God. Apa? Satu. Tapi pengertiannya ini adalah Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Allah yang benar. Yang lain tidak benar. Hanya itulah satu-satunya yang benar. Apakah ini menunjuk kepada jumlah? Tidak. Ini adalah penjelasan bahwa Allah Elohim itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Kenapa yang benar? Karena dialah sang pencipta langit dan bumi. Yang lain tidak benar karena hanya ngaku-ngaku, tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Hanya inilah satu-satunya. Lalu versi berikutnya adalah the Lord and the Lord alone is our God. Apakah ini menunjukkan jumlah satu? Tidak. Karena artinya adalah Tuhan Allah Elohim, dialah Tuhan satu-satunya Allah kita. Satu-satunya Allah kita yang disembah. Jadi tidak lagi menyembah kepada yang lain-lain. Hanya inilah yang kita sembah. Apakah ini menunjukkan jumlahnya hanya ada 1%? Tidak, ini tidak memberikan keterangan jumlahnya, persennya hanya 1. Tetapi Allah Elohim sang pencipta langit dan bumi itulah satu-satunya Allah yang disembah. Allah yang benar. Jangan lagi menyembah Allah yang lain. Jadi apa artinya Esa atau satu? Dalam buku Alfa Omega jilid 5 atau buku Kerinduan Segala Zaman halaman 214. Begini. Yesus berkata, kuasaku, katanya, untuk melakukan pekerjaan yang kamu tuduh itu adalah menunjukkan bahwa akulah anak Allah. Satu dengan Dia, Bapa. Di dalam apa? Keadaan. Satu dalam apa? Kehendak. Satu dalam maksud.
dalam pekerjaannya menjadikan dan memelihara. Aku bekerja sama dengan Allah, Bapa dan Roh Kudus. Jadi Yesus berkata, aku satu dengan Bapa, bukan satu badannya, bukan satu kepalanya. Saya di sini sebagai Yesus, tapi saya juga adalah Bapa. Kalau saya sudah kembali ke sana, saya adalah Bapa. Bukan itu. Saya satu dengan Bapa adalah satu dalam keadaan yang suci, keadaan yang maha kuasa, keadaan yang tidak akan habis-habis. Satu dalam kehendak, yang satu ingin menciptakan bumi, yang lain juga sama-sama. Tidak pernah bertentangan, tidak pernah pecah kongsi, tidak pernah gontok-gontokan, apalagi berkelahi. Tidak pernah. Satu di dalam maksud dan tujuan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan ilustrasi menjelaskan tentang sifat bentuk kealahan dari tiga-tiganya yang adalah satu. Pada waktu Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu menjadikan mereka menjadi satu daging. Pribadinya tetap dua, tetapi mereka sudah menjadi satu. Saya satu dengan istri saya, karena kami sudah menikah. Tapi saya sendiri, dia juga sendiri. Orangnya saya sendiri, dia orangnya juga sendiri. Yesus berkata satu dengan Bapa, satu dalam keadaan, satu dalam kehendak, satu dalam maksud. Jadi Allah itu satu. Satu artinya bukan kepalanya, bukan personnya, tetapi satu kehendak dan maksudnya. Satu dalam rencana, satu dalam pekerjaan, satu dalam keputusan, satu dalam sifat dan keadaan yang suci. Mereka tiga pribadi, tetapi solid, utuh, tidak terpecah, tidak berbeda pendapat. Bukan satu fisik, bukan satu person, dan juga bukan satu pribadi. Pribadinya jelas, tiga pribadi. Allah Bapa di surga, Yesus sementara sedang menjelma menjadi manusia di air, dan Roh Kudus sedang turun dengan cara yang berbeda. Kesimpulan, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi kealahan, masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus satu, bukan personnya, tapi satu dalam sifat, dalam rencana dan pekerjaan, bukan satu kepalanya. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah satu-satunya Allah yang harus disembah. Walaupun tiga pribadi, tetapi itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Karena yang lain tidak benar, sebab mereka bukan Sang Pencipta langit dan bumi. Walaupun tiga pribadinya, tetapi satu-satunya Allah yang harus disembah. Karena dialah Sang Pencipta kita. Yang lain tidak perlu disembah, karena yang lain buatan tangan manusia. Jadi, dengan demikian, walaupun kenyataannya Allah yang kita sembah adalah tiga pribadi, tetapi dialah satu-satunya Allah yang kita sembah. Kita tidak menyembah lagi yang lain-lain. Maka jangan malu mengakui kalau Tuhan kita memang tiga pribadi. Walaupun tiga pribadi, tetapi satu kesatuan yang utuh. Dan tidak ada Allah yang lain yang boleh disembah. La ilaha illallah. Jangan ada ilah lain yang disembah selain Allah.
dan Allah yang kita jabarkan saat ini, Allah dalam wujud 3 pribadi. Allah Tuhan kita 3 pribadi. Dan kalau memang Allah Tuhan kita 3 pribadi, mengapa malu jika Allah kita lebih dari 1? Kenapa harus malu? Bilang, aduh Tuhan, malu saya, kenapa sih kok engkau 3? Tetangga saya cuma punya 1. Aduh malu saya. Ada nggak yang bilang, aduh Tuhan, malu saya punya mobil 3, tetangga saya cuma punya 1. Ada yang bilang begitu? Lalu kenapa kalau Allah 3 malu, sementara tetangga cuma punya 1? Dan apa ruginya dan apa salahnya jika Allah itu lebih dari 1 pribadi? Apakah rugi? Rugi nggak kita kalau ternyata Allah itu 3 pribadi? Apa ruginya kalau rugi? Tidak ada. Dan apa salah kalau Allah itu 3 pribadi ternyata? Siapa kita berani mempersalahkan Allah? Siapa kita berani protes? Protes, Tuhan, kenapa engkau ada 3 pribadi? Harusnya cuma 1, saya protes. Berani? Siapa kita mau protes kepada Tuhan? Seringkali kita malu karena lingkungan. Kenapa? Lingkungan memiliki paham bahwa Allah itu hanya 1 pribadi. Lalu mereka mengatakan bahwa inilah yang benar, yang lain tidak benar. Dan karena mereka jumlahnya lebih banyak, kita jadi malu. Karena mereka lebih percaya kepada satu pribadi. Sementara kita ada 3 pribadi. Jangan lupa mereka mengklaim 1 pribadi. Tapi kitab sucinya mengatakan kami ciptakan. Mereka lupa untuk mengartikan kenapa kata kami. Jangan malu Bapak Ibu sekalian untuk mengakui, jangan malu untuk menyaksikan bahwa Allah kita adalah 3 pribadi, tetapi kita tidak menyembah Allah yang lain. Dialah satu-satunya yang kita sembah. Dialah satu-satunya Tuhan kita. Dialah satu-satunya juru selamat kita. Tetapi di dalamnya ada 3 pribadi. Semoga ini memberikan kepada kita kekuatan, sekaligus memberikan kita pencerahan pada saat kita menghadapi tuduhan dan serangan dari pihak-pihak lain yang sengaja mendiskreditkan tentang kealahan orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.